Adik-adik teman muda, Bapak Ibu Uma Opa, Romo dan Suster, selamat sore. Satu dua hal renungan kecil berkaitan dengan bacaan Injil hari ini. Tentu kalau ada pertanyaan apa yang membuat menarik dari kisah penyembuhan Bartimius, di antara kita pasti akan banyak jawaban tentang sosok ini. Yang pertama bagi saya yang menarik adalah keberanian untuk berani berseru. Seruan, teriakan, minta tolong, pernah kita ungkapkan dalam hal yang paling kecil sampai paling hal yang sangat pokok dalam hidup. Orang yang berani berseru mau mengatakan saya butuh pertolongan. Seorang anak berseru kepada orang tuanya, "Papa, Mama, aku minta uang jajan." Ketika seruannya itu lambat, lalu enggak didengarkan orang tuanya, maka dia semakin akan berkeras, "Mama." Seruan atau teriakan hal yang manusiawi. Tapi kalau orang berteriak, teriak setiap saat, itu tentunya enggak sehat juga. Maka poin yang pertama bagi saya, Bartimius mau mengatakan bahwa dirinya butuh pertolongan. Orang yang butuh pertolongan dia harus berani menyampaikan, entah dalam bentuk ungkapan lisan, teriakan, atau mungkin mimik dalam dirinya. Bartimius memilih, "Anak Daud, lihatlah aku. Anak Daud, sentuhlah aku. Anak Daud, sembuhkanlah aku." Bapak Ibu, seruan-seruan bisa diungkapkan dengan lisan, tetapi juga diungkapkan dengan dalam hati. Kadang-kadang orang-orang yang pergi ke gunung atau ke pantai dan seterusnya, untuk melepaskan beban hidupnya, orang kadang-kadang berteriak. Mengapa orang Batak suaranya bagus-bagus seperti Romo Sinaga ini? Ya toh. Karena memang antar kampung kan agak jauh. Maka untuk memanggil ada berita adalah dengan seruan itu. Itulah kemenangan orang Batak, selain memang budayanya yang seperti itu. Maka poin pertama yang menarik bagi saya, pada saat ketergantungan itu ada dalam diri kita, janganlah malu kita berteriak, janganlah malu kita berseru, janganlah malu kita minta tolong. Barangkali ada yang membantu kita. Kalau toh saat kita berseru tidak ada yang menolong, itulah risiko yang harus kita hadapi. Karena toh tadi waktu Bartimius berteriak pun, banyak orang mengatakan diam, jangan ribut. Tetapi justru Yesus mengatakan, panggillah dia. Yang kedua, yang menarik bagi saya adalah kemantapan hati Bartimius ketika Yesus mengatakan panggillah dia. Yang dilakukan adalah menanggalkan jubahnya. Jubah satu-satunya yang dipakai selama mengemis, selama menggelandang di pinggir jalan, selama dengan situasi yang terbatas, jubah itu ditinggalkan. Bukankah dalam hidup kita masing-masing, saat kita berani maju, ada hal-hal tertentu yang mesti kita tinggalkan.
Kita tahu penyakit kita masing-masing, apa yang pantas kita tinggalkan. Dari sesuatu yang paling kecil sampai paling yang besar. Amin. Bapak Ibu punya penyakit? Punya penyakit enggak? Oh Romo saya enggak punya penyakit, tetapi saya sering menggosip. Nah, itu juga penyakit. Yang kedua, menanggalkan juga punya makna simbolik, yaitu mau menjadi pribadi yang baru. Saat kita mengambil waktu sejenak, ada dorongan-dorongan suara batin kita agar kita pelan-pelan memantapkan kemanusiaan kita yang barangkali perlu kita kembangkan. Entah itu dalam relasi pasangan, menemani anak-anak, relasi dengan orang tua, dan seterusnya. Menanggalkan adalah meninggalkan. Kalau bisa adalah kebiasaan-kebiasaan yang barangkali mengganggu hidup kita. Kebohongan, ketidakjujuran, mungkin juga culas, senang menipu, dan seterusnya, dan seterusnya. Bahkan tak jarang kita melupakan orang tua kita yang barangkali membutuhkan uluran tangan kita. Maka mari kita mohon rahmat kepada Tuhan, semoga dalam situasi apapun kita berani berseru, tidak hanya dalam situasi yang tidak beruntung, dalam keberuntungan pun beranilah kita berteriak, Yesus anak Daud, temani saya dalam hidupku. Dan akhirnya, seperti Bartimius, semoga kita juga berani menanggalkan hal-hal barangkali hidup kita yang mengganggu kehidupan orang lain. Berkat Tuhan menyertai kita semua. Amin.